Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali sama Desi Karang. Sore hari ini kembali hadir dalam Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung akan kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama, ada AKBP Nengah Sadiarta SIK SH. Beliau adalah Kapolres Klungkung. Om Swastiastu. Om Pak Swastiastu. Kapolres, apa kabarnya Pak Tengah? Astungkare becik. Sehat ya? Astungkare sehat. Wah, ini cukup lama juga ya saya tidak bertemu dengan Pak Kapolres ya. Terakhir waktu piodalan di Besaknya ya Pak ya? Ya betul. Hidup taruh turun kabeh. Nggih. Baik. Ini gimana nih perjalanan dari Klungkung ke Denpasar Pak Tengah? Ya, Astungkare tadi lumayan lancar. Lancar tadi, ya? Tidak ada kemacetan kah? Karena di saya beberapa juga titik? nyari rute yang apa namanya alternatif. Oke, jadi baik. cukup lancar tadi. Cukup lancar juga. Tetapi dalam perjalanan juga melihat ini beberapa titik-titik kemacetan di sepanjang jalur Klungkung sampai Denpasar? Ya betul. Pak Kapolres? Tadi kalau kita lihat dari map itu ya di jalur utama, jalur nasional itu, Iya. jalan nasional itu terjadi kepadatan. Terlihat dari mapnya. Baik, terjadi kepadatan, tetapi lancar juga. Lancar. Nah, ini kalau kita berbicara tentang lancar, kepadatan, kemacetan, ini Pak Gede pasti suka nih, karena itu barometer perekonomian kita lagi menggeliat. Sudah ada Pak Dr. Gede Madeswadana SHMH. Nah, tapi sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat ya Pak ya, sudah ada SK-nya nih, ada guru besarnya, sudah ada MLM-nya Profesor Dr. Gede Madeswadana SHMH. Om Swastiastu, sehat selalu Pak? Sehat Rayu. Baik, benar gak sih apa yang saya sampaikan tadi ketika berbicara tentang kemacetan, kepadatan yang terjadi? Ya, pasti akan di sana tolok ukurnya adalah kepadatan ini bukan karena jalannya sempit atau bagaimana, tapi kemakmuran sudah semakin meningkat. Dan sekarang bagaimana kita mengatur supaya tidak kemakmuran itu melebihi daripada kemacetan yang lain gitu. Nah, ini berbicara tentang kemakmuran, ini tentunya setiap daerah pasti menginginkan semua warganya makmur seperti itu ya. Tidak terkecuali dengan wilayah hukum Polres Klungkung. Tentunya banyak upaya yang dilakukan dari Polres Klungkung untuk memberikan rasa aman, nyaman masyarakatnya untuk beraktivitas. Tapi sebelumnya Pak Kapolres, saya ingin mengetahui secara umum bagaimana situasi Kamtibmas di wilayah Polres Klungkung. Baik, jadi untuk situasi Kamtibmas ya kemarin kebetulan kami selesai melaksanakan gelar operasional. Kita evaluasi gangguan Kamtibmas selama bulan Januari sampai dengan Agustus 2023. Kita bandingkan dengan Januari sampai Agustus 2022. Terjadi penurunan untuk laporan kriminalitas. Ya, terjadi penurunan cukup signifikan sekitar 33%. Kemudian yang naik itu malah bencananya. Ya. Bencana naik sekitar 19%. Nah, itu lebih banyaklah masalah kebakaran. Nah, ini juga dampak dari El Nino sekarang ini karena suhu permukaan laut itu naik. Jadi cuaca di Bali khususnya ya itu cukup panas, jadi rentan sekali apabila masyarakat itu lalai, misalkan buang putung rokok itu bisa menyebabkan kebakaran. Gitu. Nah, kemudian untuk laka lantas ya, sementara masih bergerak sideways, dia masih rata-rata begitu, jadi penurunannya sedikit saja. Dan yang meningkat malah pengungkapan kasus narkoba. Yang sebelumnya angkanya 18 sekarang 20 ya. Dengan jumlah tersangka 25, tahun lalu hanya 20 tersangka. Nah, ini yang menjadi perhatian kita ya, Polres Klungkung masalah narkoba. Kemudian kecelakaan di laut juga terjadi peningkatan di tahun ini, tahun 2023 khususnya warga negara asing yang melakukan kegiatan wisata, snorkeling, kemudian wisata di di tebing itu terjadi peristiwa kemarin sempat jatuh. Nah, ini juga menjadi perhatian dari Polres Klungkung supaya bisa menekan dengan melakukan kegiatan-kegiatan preemptif, memberikan pembinaan dan penyuluhan baik kepada wisatawan, pemandu dan perusahaan jasa wisata itu sendiri. Gitu. Karena ini menjadi perhatian kalau terus terjadi kan ini bisa mempengaruhi juga
kunjungan wisatawan yang datang ke Klungkung khususnya di Nusa Penida karena sekarang ini kan Nusa Penida lagi menggeliat ini. Ya. Nah tadi juga berkaitan dengan pertumbuhan wisata tentu juga dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Karena kami sebagai aparat kepolisian juga harus mengawal itu. Mengawal sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Makanya kita berupaya untuk menciptakan Kamtibmas yang baik, kemudian Kamsel Timcar Lantas itu juga menjadi prioritas kita, sehingga para wisatawan ini nyaman gitu. Namun tidak bisa dipungkiri karena ruas jalannya hanya segitu, yang penting ya kami ada di situ dan kepadatan itu bisa kita urai dengan cepat itu saja. Baik, ada hal yang perlu kita garis bawahi mungkin secara ekonomi juga mempengaruhi dengan situasi saat ini di wilayah hukum Polres Klungkung. Betul, Pak Kapolres. Sangat berpengaruh ya. Tadi pagi Pak Bupati menyampaikan data terkait dengan investasi ya. Datanya ternyata di Klungkung paling tinggi, pertumbuhannya 42%. Baik. Nah dari situ juga impact-nya atau dampaknya ke situasi Kamtibmas ya, terutama Kamsel Cipta Lantas ya di Nusa Penida ini, pembangunan itu banyak. Ya. Nah permasalahan lalu lintas karena truk-truk ya, truk-truk ini yang Pak Karam pernah ke Nusa Penida jalannya kecil-kecil ya, bayangkan kalau ada truk itu seperti apa itu kondisinya itu. Ini kalau kita bisa minggir-minggir ya dulu. Oke. Kami sempat menghimbau masyarakat ya atau pengusaha supaya menggunakan jam malam ya untuk truk-truk ini. Tetapi ini belum efektif ya karena mungkin berkaitan dengan penggajian dan lain sebagainya, itu kan berpengaruh juga penerangan jalan. Nah, jadi ini masih kita upayakan lah terus supaya masyarakat ya sama-sama, karena ini jalan kan sama-sama punya kepentingan ya. Jadi skala prioritas lah gitu. Kalau memang tidak penting sekali, ya bolehlah gunakan malam hari untuk. Ini mungkin satu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Klungkung khususnya. Baik. Pak Kapolres, Pak Gede, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa di sesi berikutnya. Silakan Anda yang ingin berpartisipasi di program Halo Kamtibmas, kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih bersama Kapolres Klungkung, AKBP Nengas Hadiarte dan juga seorang kriminolog Universitas Udayana, Profesor Dr. Gede Madeswardana, SHMH. Kami akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung masih kita angkat menjadi topik kita di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung atau mungkin mau sharing atau bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita atau mau curhat. Nah, ini di kesempatan Anda untuk bertemu langsung nih secara bertatap muka melalui layar televisi bersama Kapolres Klungkung. Ada Bapak AKBP Nengas Hadiarte SIK SH dan juga ada kriminolog Universitas Udayana Profesor Dr. Gede Madeswardana SHMH, tentunya di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Baik, Pak Kapolres, kalau tadi saya menyatakan atau menanyakan tentang situasi secara umum cukup kondusif juga di wilayah hukum Polres Klungkung Niki sendiri. Kita mengetahui Klungkung pun memiliki 4 kecamatan, baik daratan dan kepulauan seperti itu. Nah ini bagaimana Pak pengamanannya Pak? Adakah perbedaannya antara daratan dan kepulauan ini sendiri Pak? Baik, sebenarnya sih masing-masing kecamatan itu sudah ada kepolisian, sudah pada polsek ya. Jadi masing-masing polsek ini, tetapi kita untuk kegiatan pengamanan itu berdasarkan anatomi kejahatan yang ada. Nah, di mana kejahatan yang tinggi, mungkin nanti kita melaksanakan kegiatannya di situ yang diprioritaskan. Demikian juga terkait dengan lalu lintasnya, di mana ruas-ruas jalan mana yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, maka disitulah kita lakukan kegiatan penjagaan, patroli, gitu, ataupun kegiatan penegakan hukum. Kemudian kita juga punya strategi di dalam menekan krim total itu ya melalui krim reserse, kemudian penyelesaian perkara juga melalui restoratif keadilan atau restoratif justice ini. Nah itu cukup
efektif. Ini terbukti dari angkanya, dari kita bandingkan 2022 dengan 2023 itu terjadi penurunan untuk jumlah laporan kriminalitas itu atau penyelesaian kasusnya juga banyak dengan cara restoratif itu sangat efektif. Jadi masyarakat terbantu dari segi biaya, dari segi waktu, mereka tidak harus bolak-balik datang ke pengadilan sidang, bolak-balik ke ke kantor polisi. Jadi bisa diselesaikan secara perdamaian lah gitu bahasa di masyarakat itu. Ini apakah ada hubungannya dengan beberapa waktu yang lalu yang sudah dibentuk Polisi Banjar ini sendiri, kemudian si Pandu Beradat, sinergitasnya seperti apa? Ya, baik, ada juga hubungannya. Kalau itu masih perkara yang masih sifatnya ringan atau masalah-masalah sosial yang ringan itu bisa diselesaikan oleh Polisi Banjar, ya, atau Babin Kamtibmas. Tetapi kalau sudah meningkat kelas masalahnya itu atau tidak bisa diselesaikan oleh Babin Kamtibmas, maka dilaporkan di Polsek ataupun Polres. Diproses secara prosedur penanganan kasus. Jadi seperti itu. Nah, untuk Polisi Banjar ini juga dibentuk dalam rangka untuk yang pertama adalah untuk meningkatkan interaksi antara polisi dengan masyarakat. Ya. Karena Polisi Banjar ini idealnya kan memang anggota polisi yang kemudian Banjarnya di situ atau dekat dengan Banjar itu. Jadi mereka mendeteksi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat supaya tidak muncul menjadi gangguan nyata. Seperti itu. Ya, ini harapannya juga sebagai Polisi Banjar ini juga berperan sebagai problem solver dia. Ya, memecahkan masalah-masalah kecil, kemudian juga sebagai memberikan edukasi kepada masyarakat atau di Banjar situ tentang layanan kepolisian atau dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan Kamtibmas. Kemudian juga dia sebagai calling system. Ya, misalkan ada isu yang terkait dengan isu-isu sara yang bersifat provokatif gitu. Nah, dia juga sebagai calling system di situ. Apalagi sekarang udah memasuki tahun politik, nah dia juga fungsinya sebagai calling system gitu. Baik. Ini yang menjadi perhatian kita, walaupun kriminalitas cukup menurun, tetapi ada beberapa hal yang menjadi perhatian seperti bencana alam, seperti kemudian kecelakaan di laut yang menimpa warga negara asing dan juga narkoba yang angkanya cukup menjadi perhatian dari Polres Klungkung ini sendiri. Ada upaya-upaya dari Polres Klungkung ini sendiri, Pak? Baik, jadi khusus untuk narkoba ya. Nah, untuk narkoba selain kita melakukan kegiatan penegakan hukum, juga melakukan kegiatan preemptif. Misalkan pembinaan dan penyuluhan, kita juga memiliki program Police Goes to School. Jadi para perwira kami tugaskan untuk ke sekolah-sekolah ya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para siswa atau pelajar sehingga dia tidak mudah untuk terpengaruh ke pergaulan bebas, kemudian mencoba untuk mengkonsumsi minuman keras, mencoba-coba narkoba seperti itu. Karena juga saya sangat konsen juga terkait dengan pelajar ini. Dari data sensus tahun 2020 itu bahwasannya generasi Z sekarang umurnya antara berapa itu? 11 tahun sampai 23 tahun ya kalau tidak salah. Itu angkanya cukup tinggi. Nah, generasi Z ini akan menjadi bonus demografi nanti di masa depan, 10 tahun ke depan ya. Nah, ini juga menjadi perhatian polisi, harus kita rawat ini. Sehingga kalau ini bisa kita rawat menjadi bonus demografi, tentu Kamtibmas itu akan ada pengaruhnya di situ. Tetapi kalau kita tidak rawat ya, maka dia bisa menjadi ancaman di masa depan. Kita tidak akan mendapatkan bonus demografi itu. Upaya-upaya juga sudah dilakukan untuk upayanya itu adalah Police Goes to School itu. Police Goes to School. Seperti yang saya sampaikan tadi, Klungkung kan terdiri dari daratan dan kepulauan. Kalau kita ambil datanya ini sendiri, ini kepulauan juga ada case atau kasus-kasus masalah narkoba juga? Ya, ada. Di Nusa Penida berapa kali kita pernah melakukan pengungkapan di sana. Ya. Karena memang luas wilayah kita itu 2/3 itu ada di kepulauan. Ya. 3 pulau ini ada Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan. Nah, dengan karakteristik letak geografis yang seperti ini juga kita membutuhkan strategi khusus juga. Nah, Jumat Mesadu yang kami ini juga efektif untuk menyerap informasi dari masyarakat. Ya.
Jumat Mesadu. Jadi setiap hari Jumat kita melaksanakan ke Jumat Mesadu, atau kalau di Bali dikenal dengan Simekrame. Yeah. Ya. Nah, kita menampung ya keluh kesah, saran atau bahkan kritikan kita tampung. Nah, ini juga cukup efektif untuk mengevaluasi ya kinerja dari Polres Kelungkung, dan juga terkadang juga dari masyarakat itu bisa memberikan solusi juga terhadap permasalahan-permasalahan Kamtibmas itu. Baik, Pak Gede, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres Kelungkung Niki sendiri tentunya menjadi perhatian kita semua ini sendiri. Bagaimana menurut Pak Gede Niki sendiri dengan situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Kelungkung Niki sendiri? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan salut itu ya pada Kelungkung yang sudah Polres Kelungkung terutama yang mencoba menurunkan angka kriminalitas. Kalau 30% itu lumayan tuh. Artinya setiap tahun kalau bisa 30%, tiap tahun aja lah segitu, berarti udah kita akan menjadi zero. Walaupun tidak mungkin menjadi zero. Nah, namun demikian itu mungkin kejahatan-kejahatan konvensional yang terjadi. Tapi yang kedua, menjadi agak kaget juga kalau terjadi peningkatan di bidang kriminalitas di narkotika. Ya, memang mungkin kalau lihat gramnya di sini tidak begitu banyak, tapi dari segi perilaku yang menginginkan kalau sudah semakin banyak ini berbahaya sebenarnya. Nah, ini yang perlu diantisipasi, yang perlu terus digerakkan melalui BNN kabupaten ataupun Polres tempat atau mungkin pemerhati masalah narkotika di wilayah Kabupaten Kelungkung untuk secara bersama-sama melakukan upaya bagaimana kita mencegah, menanggulangi, dan memberantas itu. Nah, apakah misalnya, saya tidak tahu datanya tadi disampaikan, apakah ini dilakukan oleh remaja, anak-anak usia muda, ataukah mereka yang sudah dewasa. Kalau anak muda ini sangat berbahaya bagi perkembangan bangsa kita. Tapi kalau misalnya anak-anak yang sudah tua, apa pekerjaannya, apalagi yang dilakukan hal itu. Nah, mungkin yang tadi disampaikan data itu hanya sebatas terjadi peningkatan ya karena dia pemakai ya atau pengedar, sebatas itu. Bukan sebagai pengimpor atau pengekspor atau menanam barangkali enggak. Saya yakin dan percaya tidak sampai sejauh itu. Tapi itu bidang narkotika. Tadi disinggung pula bahwa telah laka lantas ya boleh dikatakan cukup signifikan, tapi tidak menjadikan itu sebagai satu pedoman kita bahwa kecil ataupun besar terjadi laka lantas bukan sebagai ukuran untuk tidak disiplinnya ini. Tapi yang jelas bahwa dengan operasi Zebra yang dilakukan atau operasi laka lantas yang dilakukan itu sangat membantu sekali. Kelungkung memang agak unik, punya wilayah yang tersendiri. 3 kecamatan ada di darat, 1 kecamatan di kepulauan. Nah, terutama mungkin kalau di daratan itu artinya kan ada 3 kecamatan itu masih bisa kita ya secara cepat lah melakukan tindakan-tindakan. Tapi kalau sudah masuk ke daerah di kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, nah itu lumayan juga, artinya patroli-patroli juga harus ditingkatkan. Kalau tidak salah, ya kebetulan juga kami kan sering bekerja sama izin Pak Kapolres dengan reskrimnya, Satreskrim, selalu kami diminta juga untuk memberikan pendapat atau mungkin pandangan-pandangan yang terkait dengan hukum. Kasus di Nusa Penida juga lumayan juga sering terjadi hal kecil lah. Masalah terutama di sana kan masalah tanah. Ya tanah yang sudah ada pemiliknya, sudah sah menjadi ini malah dijual belikan pada orang lain. Nah, ini Polres sudah ini minta pendapat bagaimana, atau juga hal-hal yang lain yang dilakukan atau yang terjadi di daerah kepulauan memang harusnya kita menjadi perhatian. Di sana polsek ada, tapi ada pembantu polisi juga ada di situ. Apa istilahnya? Subsektor. Subsektor ya. Kami pernah ke situ dengan penelitian, penyuluhan kepada anak SMA gitu. Dan memang di tengah raya anak SMA di sana komit dia. Saya tidak mau melakukan walaupun ada teman-temannya yang melakukan itu. Nah itu jadi pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Kapolres yang sudah bisa menikah 30% cukup rendah itu. Ya, melakukan hal yang demikian. Tapi tingkatan-tingkatan yang lain terjadi kebakaran
ya mungkin itu masalah lain itu jadinya dia. nanti Ya, kita akan kita bahas. bahas nanti ya. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih. Kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung di hari ini, hari Rabu 27 September 2023. Walaupun bukan hari Jumat nih ya, Anda pun bisa mesadu hari ini di 0361894800 dan juga di 0361894801. Ini kebetulan ada Pak Kapolres Klungkung ini. Ada Bapak AKBP Nengas Sadiarte Niki sendiri dan juga ada Profesor Dr. Gede Madiswardana tentunya dari Universitas Udayana. Silakan, line sudah kembali kami buka tentunya. Baik, ini mesadu boleh, kemudian keluh kesah, saran, kritikan juga nggak antipati ya dari polisi ini sendiri, dari masyarakat tentunya. Baik, nah Pak Kapolres, kalau kita tadi Pak Gede mengatakan ini, nah ini bencana alam juga menjadi perhatian. Ini cukup naik juga ini jadi perhatian. Kemudian kecelakaan di laut yang menimpa warga negara asing. Ada upaya-upaya atau hal-hal yang dilakukan oleh kepolisian atau Polres Klungkung untuk menekan angka tersebut? Baik, yang pertama masalah kebakaran ya. Kalau kebakaran ini memang tadi saya jelaskan terkait dengan dampak El Nino ini ya. Cuaca yang begitu panas ya, kemudian masyarakat lalai. Nah, tetapi upaya yang kita lakukan adalah kegiatan preemptif dengan memaksimalkan polisi Banjar maupun Babin Kamtibmas kita. Kemudian kegiatan door to door system ya ke tokoh-tokoh untuk sama-sama mengingatkan warganya supaya berhati-hati di musim ini ya. Kemudian untuk masalah kecelakaan laut ya, di Jumat Mesadu juga pernah kami didatangi ya dari beberapa pengusaha yang terkait dengan itu, juga kami sampaikan juga supaya SOP-nya itu ya jelas. Misalkan orang mau snorkeling, SOP-nya seperti apa? Apakah tamu ini layak nggak untuk melakukan kegiatan itu? Dari segi kesehatannya bagaimana? Apakah sudah dilakukan pengecekan? Seperti itu. Karena, bukan semata-mata mencari keuntungan di situ. Iya, ya. Jadi keselamatan daripada wisatawan ini sangat penting juga gitu. Ya, tidak hanya memperhatikan keuntungannya, yang penting laku gitu, laku tidak aja. Tetapi kita kan merawat ini jangka panjang. Kita tidak berpikir hari ini saja dapat tamu, tapi berkelanjutan nanti tamu aman, selamat di tempat wisata, khususnya di Nusa Penida kan pasti dia akan kembali lagi untuk melakukan kegiatan yang sama. Dan mungkin ngajak teman-temannya, wah asik nih di Nusa Penida nih, ayo kita ya seperti itu. Kemudian berkaitan juga dengan dampak El Nino ini, ya kami juga mendapatkan perintah ya dari satuan atas untuk sama-sama pemerintah daerah ya, kita mengawal kegiatan-kegiatan pemerintah daerah di dalam mengantisipasi dampak dari El Nino ini. Karena kan berkaitan juga dengan ketersediaan pangan. Jadi produksi itu terjadi penurunan. Nah, kami akan bersama-sama pemerintah daerah juga akan mengawal kegiatan dari pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas petani atau ketersediaan pangannya seperti apa. Nah sekarang kalau kita lihat kan harga berasnya di Bali kan naik tuh. Nah mungkin di daerah lain juga sama. Nah ini juga fokus kita untuk memantau ini supaya ketersediaannya dapat, distribusinya tidak ada masalah. Kemudian tidak ada orang yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan, misalkan dia stok gitu kan, barang-barang yang dulu harga yang masih murah, begitu dia naik baru dia keluarkan. Nah itu kan kriminal itu. Nah ini tugas juga dari kepolisian, ya khususnya Polres Klungkung, kami membentuk Satgas Pangan ya untuk memonitor situasi ini. Ya, baik. Ini kembali lagi pengamanan kepada para wisatawan yang berkunjung. Kita mengetahui ini beberapa daerah destinasi wisata di kepulauan ini menjadi primadona saat ini ya. Dan itu akan banyak sekali, bukan hanya ratusan tapi ribuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang akan datang ke Kepulauan Klungkung niki sendiri, khususnya Nusa Penida, Lembongan, Ceningan ini sendiri. Nah, itu akan menimbulkan kemacetan yang sangat luar biasa sekali. Ini ada upaya juga dari solusi atau strategi untuk mengurai kepadatan yang terjadi di daerah wisata tersebut, Pak Nenga. Baik, kalau kita lihat dari ruas jalan yang ada di kepulauan ini kan memang kondisinya seperti itu ya. Upaya kami adalah pergelaran ya.
jumlah personil kita tempatkan pada jam-jam rawan kepadatan. Ya. Kemudian juga memberikan edukasi kepada para sopir, kemudian penyedia jasa transportasi supaya memperhatikan dari sektor-sektor Kamsel Tipcar Lantasnya ini. Gitu. Karena ada seperti ini juga, kadang tamu yang datang ke Nusa Penida itu kan tidak semuanya menginap dan lebih banyak yang kembali lagi. Bisa one day tour seperti iya, itu ya. Iya, one day tour. Jadi supaya tempat wisata itu dia misalkan ke Klingking supaya dapat, ke Broken supaya dapat, nah ini juga memicu untuk drivernya ini supaya suruh cepat-cepat. Nah, itu juga memicu terjadinya ini gangguan di situ ya, kepadatan. Nah, ini mulai acara ini juga kami menghimbau kepada masyarakat yang penyedia jasa transportasi, kemudian mungkin rakyat juga agar mengedukasi tamunya, kalau bisa disuruh menginap itu kan bagus, ada income dari pemerintah daerah gitu kan. Nah, jadi secara ini realnya upaya kita adalah 3K 4P Pak ya, komunikasi dengan stakeholder, koordinasi, kolaborasi dengan dinas terkait dan pergelaran gitu. Itu yang kami lakukan sementara untuk mengatasi masalah kemacetan atau kepadatan yang terjadi di Nusa Penida. Baik, berbicara tentang laka lantas, kemudian kepadatan atau kemacetan ini sendiri, beberapa waktu lalu juga sudah digelar Operasi Zebra 2023 ini sendiri dari 4 sampai 17 September ini. Evaluasinya untuk wilayah hukum Polres Klungkung seperti apa, Pak? Jadi selama Operasi Zebra ini ya memang tingkat pelanggarannya itu datanya cukup signifikan naik. Nah, tapi ini karena upaya dari petugas ya untuk melakukan kegiatan penegakan hukum, penilangan ya. Karena Operasi Zebra itu adalah lebih kepada operasi selain kegiatan preventif juga memaksimalkan kegiatan penegakan hukum. Nah, kemudian juga memperhatikan dari faktor fatalitas ya. Jadi supaya penegakan hukum yang dilakukan ini untuk menekan korban kecelakaan yang fatalitas ya. Nah, contoh misalkan orang nggak pakai helm, itu harus kita tilang itu, karena kalau terjadi kecelakaan itu resikonya bisa mati. Gitu. Kemudian terkait dengan kelengkapan kendaraan yang berpotensi untuk menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwasanya setiap kecelakaan lalu lintas pasti didahului dengan adanya pelanggaran lalu lintas. Makanya edukasi atau penindakan dibarengi dengan kegiatan edukasi itu sangat sangat efektif menurut saya untuk menekan kecelakaan lalu lintas. Ya, Pak Gede, seperti yang saya sampaikan tadi ini Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan atau Kepulauan Klungkung ini sekarang jadi primadona bagi para wisatawan. Bukan hanya menjadi permasalahan dari Polres Klungkung, tetapi di Denpasar pun akan terjadi kemacetan juga ya, seperti yang kita sering lihat seperti itu. Nah, ini ada upaya-upaya juga dari Polres Klungkung untuk mengurai kepadatan tersebut, upaya-upayanya atau solusinya seperti yang dilakukan. Kan masyarakat atau para wisatawan yang datang ingin datang merasa nyaman, aman, tetapi tidak mengalami kemacetan, mengalami kemacetan itu yang membuat wisatawan tidak nyaman seperti itu. Ya, sebenarnya kalau melihat potensi yang ada, mungkin di Klungkung wilayah udah mereka berada di Klungkung, berada di Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, itu kan wilayah Polres Klungkung yang punya. Artinya bagaimana upaya mereka tidak saja mengurai, tapi ya memberikan rasa aman, nyaman, dan menikmati pemandangan yang mau snorkeling, yang mau menyelam, mencari ikan laut gitu misalnya, monggo silakan. Saya tidak tahu apakah lumut agar-agar itu bulung itu masih menjadi primadona di sana. Nah itu yang penting juga. Artinya begini, ketika datang di situ, oke lah, ini bisa diantisipasi. Tapi yang sebenarnya yang itu kan tidak dilihat oleh masyarakat lain karena dia berada jauh kan. Tapi yang sering terjadi kemacetan adalah di Denpasar. Denpasar pelabuhan yang demikian, yang tadinya digunakan hanya untuk upacara adat, digunakan untuk mungkin berenang atau apa, malah sekarang menjadi pelabuhan. Bagus, saya setuju itu. Tetapi yang perlu dipahami, yang perlu menjadi perhatian, tidak hanya Klungkung saja yang menerima
limpahan ke situ, tapi Denpasar. Nah, wali kota Denpasar juga harus memikirkan, termasuk juga Pemprov Bali memikirkan itu. Kenapa? Ya, coba lihat jam-jam tertentu, pasti kemacetannya yang luar biasa itu sampai dari patung Titi Bande itu sampai di ujung situ macetnya luar biasa. Bahkan sampai lewat ke timur di Bagus Mantra, jalan-jalan bypass itu. Nah, ini artinya apa? Oke lah, kemacetan memang kalau dikatakan kemacetan akan meningkatkan kemakmuran, betul dari sisi itu. Tapi kemacetan yang sudah berjam-jam demikian, ini adalah solusi apa? Akan banyak orang mengeluh. Baik. Nah, oleh karenanya yang perlu adalah ada kerjasama antara Klungkung dan Kota Denpasar. Wali Kota Denpasar itu seharusnya juga pemerintah loh dalam hal ini, bukannya polisi. Kalau Polresta, mohon maaf, kalau Polresta kan hanya sebatas ya sudah macet gimana kita urai, mau bawa kemana lagi, orang keluar masuk di satu pintu. Pasti ada solusi yang lain, mungkin bisa ke timur, ke belakang lagi, ya yang masuk dari sana pulangnya dari sini. Itu pemerintah yang punya, bukan Polres yang punya kewenangan. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Di sesi berikutnya kami masih akan mengundang Anda untuk bersama di 0361894800 dan juga di 0361894801 masih di Halo Kamtibmas. Situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung masih menjadi topik kita di sore hari ini. Sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang masih bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung. Dan pemirsa, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894801. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2024 kita akan memasuki tahunnya pemilu dan tentunya ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Apa yang sudah dilakukan, kemudian persiapan apa yang dilakukan untuk menjaga agar pemilu dan pilkada serentak akan berjalan dengan aman, nyaman, dan damai tentunya. Termasuk juga di wilayah hukum Polres Klungkung. Pak Kapolres, situasi Kamtibmas secara politik nih menjelang tahun pemilu ini sendiri, ada hal-hal yang sudah dilakukan dari Polres Klungkung ini sendiri, Pak. Baik, ya, jadi berkenaan dengan helatan pemilu, ya, kami dari Polres Klungkung sekarang ini sedang melakukan operasi cipta kondisi. Ya, dengan sasaran adalah melakukan kegiatan-kegiatan preemptif, ya, kegiatan binluh, kemudian menyambangi tokoh-tokoh untuk bersama-sama menciptakan cooling system lah gitu ya, supaya situasi politik ya suhunya bolehlah hangat tapi jangan sampai panas gitu, hangat-hangat kuku lah gitu kan. Kita melakukan kegiatan bersama para tokoh partai juga dan membuat deklarasi ya pemilu damai kita laksanakan di Polres Klungkung, ya ini di Kandung Masud, supaya kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga pemilu damai gitu. Kemudian dari kegiatan mapping juga kita sudah lakukan terkait dengan pengerahan personil juga dan mengantisipasi TPS-TPS yang mana kategorinya rawan, sangat rawan atau aman ya. Itu kita petakan berdasarkan indikator-indikator yang ada. Karena ini juga berpengaruh terhadap situasi nanti ke depannya. Kita lihat histori juga di masa lalu, kita juga antisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang sama ya. Misalnya konflik sosial misalnya seperti itu kita antisipasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan preemptif gitu. Kemudian juga kita melakukan kegiatan selain calling system ya di media sosial. Sekarang kan kita tidak bisa bekerja hanya di secara offline saja ya, artinya pengamanan secara fisik anggota tapi juga kita melakukan kegiatan patroli cyber juga kita tingkatkan, karena media sosial ini kan sekarang sudah mulai dibanjiri dengan kegiatan-kegiatan yang nuansanya politik dalam rangka sosialisasi atau mendapatkan simpati dari masyarakat. Nah, ini kita monitor supaya di media sosial kondusif, jadi di dunia nyatanya pasti akan kondusif juga gitu. Nah, kegiatan patroli ini kami sekarang ini mulai kita optimalkan ya,
Kemudian juga dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang kontra narasi kalau misalkan ada berita-berita itu yang menjurus pada berita-berita provokatif. Nah, itu yang kami lakukan untuk menghadapi pemilu. Juga kita melakukan kegiatan latihan ya untuk antisipasi ya, bukan untuk harapannya saya tidak digunakan, tapi kita antisipasi melaksanakan kegiatan sistem pengamanan kota Kelungkung ya. Ini kita akan persiapkan, nanti akan kita simulasikan pada tanggal 3 Oktober nanti ya, kita simulasikan sehingga apabila terjadi peristiwa yang ya, tidak kita inginkan, kita sudah siap semuanya gitu. Baik, berarti ada juga pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat untuk khususnya masyarakat Kelungkung Niki sendiri untuk menghadapi pemilu dan pilkada nanti di tahun 2024 Niki sendiri, ya, agar tidak melakukan hal-hal yang tidak membuat suasana menjadi tidak nyaman. Betul ya. Pesan-pesan mulai dari tokoh partainya melalui konsolidasi yang kegiatan deklarasi itu juga kita sudah sampaikan. Kemudian di level bawah juga kami Babin Kamtibmas, kemudian Polisi Banjar dan anggota yang bertugas di lapangan juga mengemban fungsi memberikan edukasi kepada masyarakat supaya sama-sama menciptakan pemilu damai. Spanduk-spanduk juga kami sebar untuk sebagai cooling system lah, artinya mengajak masyarakat untuk bersama-sama bijak di dalam menghadapi helatan politik ini gitu. Jadi tujuan besar kita kan menciptakan situasi yang aman, damai, sehingga tujuan besar kita yaitu masyarakat sejahtera itu bisa dengan cepat diwujudkan kalau situasinya aman gitu. Baik, jadi deklarasi pemilu damai ini sendiri ini memberikan pesan kepada masyarakat juga agar tahun pemilu nanti baik itu pemilu dan pilkada serentak ini sendiri dilakukan berjalan dengan damai, khususnya di Kelungkung. Betul. Baik di daratan maupun di kepulauan seperti itu. Ya, kalau di kepulauan sementara kami masih di daratan dulu. Baik. Ya. Kalau untuk di kepulauan kami percayakan kepada Pak Kapolsek nanti yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Tapi itu sangat dinamis ya, situasinya sangat dinamis. Apabila perlu harus dari personil Polres atau bahkan saya sendiri datang ke sana, saya datang ke sana. Itu berdasarkan pemetaan situasi yang ada yang kami miliki dari data intelijen yang didapatkan. Gitu. Baik, Pak Gede, dengan apa yang dipersiapkan atau skenario dari Polres Kelungkung ini sendiri menghadapi tahun pemilu ini sendiri seperti apa, Pak Gede melihatnya? Ya, itu memang tidak hanya Polres saja ya, tidak hanya Pak Kapolres saja yang memiliki kewenangan untuk itu. Itu wilayah pemilu, wilayah politik adalah untuk semuanya, baik dimulai dari pemerintah, kabupaten, ya termasuk Kapolres, Badandim, dan juga stakeholder yang lainnya. Itu karena situasi politik ya semuanya harus menjaga komitmen bersama-sama, menjaga wilayahnya bersama-sama. Ya kembali lagi kalau misalnya, tadi kan ada pengaturan, ada jadwal, sekarang kan belum mulai. Tapi kalau dari awal kita bisa mengantisipasi hal itu, pasti niscaya akan terjadi meminimalisir tindakan-tindakan yang mengarah kepada provokasi dan tindakan kriminal. Satu hal yang tadi disampaikan adalah bahwa masing-masing pimpinan partai atau pimpinan kelompok ini kan pasti akan mengajak partainya, mengajak anggotanya, mengajak juga konstituennya, mengajak partisipannya. Nah ini perlu dibekali dengan bagaimana menjaga, yang penting menjaga wilayahnya sendiri lah. Atau mereka tidak akan kampanye ke luar-luar daerah karena dia mencari suara di situ. Nah, lain kalau misalnya dia meningkat, tentu ada meningkat dalam arti lain kalau mereka misalnya mau mencalonkan diri di Bali, mencalonkan diri di Jakarta gitu misalnya, ya itu persoalan lain. Tapi kalau untuk bersama-sama kita mengamankan keamanan di wilayah itu sangat baik sekali. Jadi masing-masing pimpinan partai, masing-masing partisipan, masing konstituen, nah ini sama-sama menjaga, alangkah indahnya Kelungkung itu jadinya gitu. Baik, termasuk juga dengan patroli cyber yang dilakukan di dunia maya atau di media sosial ini sendiri. Ya, patroli cyber memang sangat penting, tidak saja dalam kaitan dengan pemilu ini, tapi dengan hal-hal yang lain, hujatan kebencian, hal-hal yang menyebarkan hoax dan sebagainya. Ini juga sangat penting dilakukan. Artinya sudah dari sejak awal dilakukan partisipasi, sejak kali awal, saya ulang,
sejak awal dilakukan antisipasi, ini juga akan berdampak pada menurunnya tindakan-tindakan semacam itu. Ini sudah menjadi antisipasi Antisipasi juga yang dilakukan oleh Polres, ya. dalam hal ini adalah Polres Kelungkung, dan Polres-Polres yang lainnya tentunya, masuk juga Polda Bali gitu melakukan. Baik, baik. Pak Kapolres Kelungkung, ini tentunya ada himbauan atau pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kelungkung, baik ada di daratan, kemudian di kepulauan, untuk menjaga daerah wilayah hukum Polres Kelungkung, untuk memberikan rasa aman, nyaman masyarakat beraktivitas sendiri, dan juga menghadapi tahun pemilu nantinya. Silakan. Baik, jadi untuk masyarakat Kabupaten Kelungkung khususnya kami Kapolres Kelungkung menghimbau supaya sama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif, karena keamanan itu adalah kebutuhan kita bersama ya. Tanpa situasi yang aman kita tidak akan bisa melakukan aktivitas ya, perekonomian itu pun akan terhambat pertumbuhannya. Maka dari itu, karena keamanan adalah kebutuhan kita bersama, mari kita bersama-sama untuk menjaga itu. Dan helatan politik ya, pemilu 2024 kita sama-sama jaga, kita sama-sama kawal, dan silakan berpolitik dengan bijak, dengan memperhatikan tujuan besar kita adalah menjaga kebinekaan, menjaga persatuan dan kesatuan kita, sehingga apa yang kita wujudkan bersama menuju masyarakat yang sejahtera akan lebih mudah kita capai dengan cepat. Dan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Polres Kelungkung ini sendiri, kriminalitas ini sendiri bisa seperti harapan Pak Gede lagi ini 30% itu cukup baik sekali, tetapi bisa turun lagi Pak Kapolres? Ya, harapannya dengan strategi penggelaran personil, kemudian strategi dengan polisi Banjar, memaksimalkan Babin Kamtibmas melalui problem solving itu, mudah-mudahan bisa diturunkan ya, angkanya menjadi ya lebih inilah. Tapi kami tidak menarget berapa persen, setidaknya bisa turun lah. Tapi kalau masyarakat pun mempunyai permasalahan bisa mesadu juga di hari Jumat itu. Ya, silakan. Dan itu langsung ditanggapi langsung ya, walaupun itu keluh kesahnya, sarannya, bahkan kritik pun diterima. Kritik pun diterima. Baik. Karena itu merupakan ya ibaratkan pil pahit itu. Kalau ditelan itu bisa menyembuhkan. Tapi kalau kita dilepeh gitu ya tidak mau menerima kritik ya kapan kita maju ya. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Dengan Gemah Santi yang kita harapkan ini daerah Kelungkung menjadi lebih aman, nyaman untuk masyarakat beraktivitas. Pak Gede, terima kasih juga sudah sharing. Saya Ahmad Desi Kedengkara. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.